Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-15 dengan topik perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi. Topik ini tujuan pembelajarannya memahami untuk menjelaskan konsep dasar, unsur pokok, dan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Kedua, menganalisis tentang tantangan dan peluang dalam perencanaan pembangunan daerah pada era otonomi. Yang ketiga, merancang solusi pembangunan berbasis data untuk mengatasi permasalahan daerah. Pemahaman bermaknanya dari topik kita ini menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, efisien, dan tentunya harus berbasis data. Dan ini yang terakhir adalah mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu apa definisi perencanaan pembangunan itu? Jadi secara definitif perencanaan pembangunan itu adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, serta langkah-langkah strategis dalam pembangunan suatu wilayah. Lantas, konsep dasar perencanaan pembangunan itu pertama partisipatif atau partisipasi. Ini berbicara tentang perencanaan pembangunan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan rencana yang inklusif dan representatif. Jadi partisipasi itu konsep dasarnya itu melibatkan semua elemen masyarakat, swasta, dan sektor pemerintah. Lalu konsep dasar perencanaan pembangunan kedua itu sustainabilitas. Jadi pembangunan dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep dasar yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas. Sumber daya yang terbatas harus dimanfaatkan betul secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Lalu konsep dasar pembangunan yang keempat itu tentang keseimbangan. Keseimbangan ini perlu digagas tentang perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, yang tentunya juga lingkungan. Yang terakhir, konsep dasar perencanaan pembangunan itu harus berbasis data. Artinya pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan itu harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang komprehensif. Lalu apa unsur pokok perencanaan pembangunan? Unsur-unsur pokoknya itu dalam perencanaan pembangunan itu pertama visi, vision, dan misi dan mission. Kedua tujuan dan sasarannya. Ketiga itu strategi dan kebijakan. Yang terakhir adalah program dan kegiatan. Contoh itu kalau kita lihat itu Musrembang Des itu
sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Lalu ruang lingkupnya perencanaan daerah seperti apa? Pertama, itu ruang lingkup ekonomi. Yang ini meliputi strategi peningkatan produktivitas, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja di tingkat daerah. Ruang lingkup sosialnya itu harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dari sisi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terus ruang lingkup dasar perencanaan daerah selanjutnya itu di sisi infrastruktur. Pembangunan fasilitas dasar seperti transportasi, komunikasi, dan energi ini untuk mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi. Yang terakhir itu governance. Governance ini lebih pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara transparan dan akuntabel. Lalu bentuk perencanaan daerahnya seperti apa? Di situ kita kenal dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD. Ini biasanya merupakan rencana strategis untuk periode 20 tahun yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang di daerah itu. Lalu yang kedua, bentuk perencanaan daerah itu kita kenal dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang berisi penjabaran visi dan misi kepala daerah. Terus yang ketiga itu rencana kerja pemerintah daerah, RKPD, rencana tahunan. Kalau kita kenal itu sebenarnya orang banyak ngomong tentang rencana tahunan. Itu renta 1 sampai renta 5. Ini menjadi acuan penyusunan anggaran belanja dan daerah yang sering kita kenal dengan sebutan APBD. Terus bentuk perencanaan daerah itu juga yang keempat adalah rencana tata ruang wilayah RTRW yang mengatur pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat contoh itu kabupaten dengan visi agribisnis mengembangkan RPJMD berbasis agrikultur dan RTRW untuk perlindungan lahan. Sebenarnya tantangan era otonomi daerah itu seperti apa? Pertama, memang tantangan era otonomi daerah itu pertama pasti kita temukan kapasitas pemerintah daerah. Karena tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai. Itu. Yang kedua, itu ketimpangan antar daerah. Karena pasti ada perbedaan potensi ekonomi dan sumber daya alam antar daerah. Lalu tantangan era ekonomi yang ketiga itu biasanya otonomi daerah itu biasanya korupsi dan transparansi. Nah, ini yang menjadi penyakit kita, penyakit para pemegang kebijakan, elit, pemerintah. Itu tantangannya di situ, masih adanya praktik korupsi dan kurangnya transparansi. Terus yang tantangan yang keempat itu biasanya dinamika politik lokal. Setiap pergantian kepemimpinan itu sering kali membawa perubahan kebijakan yang tidak konsisten dengan rencana jangka panjang. Ganti pimpinan daerah pasti kebijakannya berubah. Ini tidak konsisten.
kalau melihat arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Terus yang terakhir, perubahan lingkungan global. Ini dampak globalisasi, perubahan iklim, teknologi, mempengaruhi dinamika pembangunan daerah. Selanjutnya, peluang. Kita berbicara tentang peluang otonomi daerah itu, peluangnya biasanya itu pasti yang pertama itu kemandirian daerah. Itu peluangnya di situ. Artinya daerah bisa mencari, menjalin hubungan, tidak bergantung ke pemerintah pusat. Bisa inovasi di daerahnya, partisipasi publik itu bisa digarap dan digerakkan, membangun kemitraan, lalu pemanfaatan teknologi. Kalau kita lihat contohnya itu sebuah provinsi meningkatkan PAD melalui pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat. Jadi itu teman-teman dari Musrembang Des, Musrembang Cam, Musrembang Kap Kabupaten, lalu dibahas semuanya itu melahirkan RPJMD, lalu RPJMD berbicara analisis perencanaan tentang rencana tahun pertama, tahun kedua, seperti itu. Maka coba teman-teman cari dokumen tentang perencanaan pembangunan daerah yang ada di kabupaten yang saudara tinggal, lalu coba kita lihat seperti apa tahapan-tahapannya, lalu dari analisis itu bisa dipresentasikan secara kelompok. Jadi tugas yang kedua, teman-teman coba menulis esai tentang tantangan dan peluang pembangunan di daerah Anda. Dari itu semua, teman-teman yang saya hormati, dari awal sampai akhir pertemuan kali ini saya rangkum ada 5. Pertama itu, perencanaan pembangunan adalah proses sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, di era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar, tetapi juga menghadapi tantangan signifikan. Yang ketiga, prinsip utama itu partisipatif, berbasis data, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup meliputi ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola. Terakhir, kesempatan atau peluang itu inovasi lokal, kemitraan, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Lalu coba kita refleksikan apa yang Anda pelajari dari materi ini. Terus yang kedua, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip perencanaan pembangunan dalam konteks lokal. Yang terakhir, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.